Tiada gunung yang terlalu tinggi saat Engkau Bapa menggandeng tanganku lewati laut gunung kehidupan. Takkan dapat aku bayangkan harungi hidup tanpamu, Tuhan. Hatiku rindu bersamamu lebih dan lebih lama lagi, Tuhan. Lebih lama lagi ku mau bersamamu, Tuhan. Ku tak mampu hidup tanpamu, Yesus. Mau selalu bersamamu lewati lembah kehidupan. Ku mau selalu bersamamu, Yesus. Ku tak mampu hidup tanpamu, Yesus. Ku mau selalu bersamamu. Ku mau tinggal dekat denganmu, Yesus. Takkan dapat aku bayangkan harungi hidup tanpamu, Tuhan. Hatiku rindu bersamamu lebih dan lebih lama lagi, Tuhan. Takkan dapat aku bayangkan harungi hidup tanpamu, Tuhan. Hatiku rindu bersamamu lebih dan lebih lama lagi, Tuhan. Lebih dan lebih lama lagi, Tuhan. Lebih dan lebih lama lagi, Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan, saudara sekalian. Tetap bersyukur, karena itu adalah firman Tuhan. Dan diperintahkanlah kita untuk senantiasa bersyukur dalam segala keadaan. Nah, pagi hari ini kita akan melihat
sebuah contoh di dalam Perjanjian Lama, seorang yang hidupnya adalah kehidupan yang tahu bersyukur kepada Tuhan. Untuk itu mari saya ajak saudara melihat di dalam kitab Rut pasal yang pertama. Nah, kalau kita baca mulai ayat yang pertama, itu diceritakan mengenai keluarga si Naomi. Bagaimana mereka satu keluarga itu pindah semuanya ke Moab. Mereka adalah orang-orang Bethlehem, orang Israel. Tapi karena di Bethlehem terjadi paceklik waktu itu, maka mereka memutuskan untuk pindah ke Moab. Dan mereka, Naomi dan suaminya punya 2 anak, Mahlon dan Kilion. Tapi apa yang terjadi? Setelah beberapa saat lamanya mereka ada di sana, dan sempat mantu, artinya ngunduh mantu, artinya dapat menantu, yaitu 2 anaknya si Mahlon dan Kilion ini menikah. Nah, istrinya yang satu adalah Orpa, namanya, satunya adalah Rut. Nah, setelah semuanya meninggal, ya suaminya Naomi meninggal, kedua anaknya laki-laki meninggal semuanya, maka tinggallah 3 janda ini, yaitu Naomi, si mertua, dan Orpa dan Rut, si menantu. Lalu kemudian kita baca di dalam ayat 6, setelah mereka meninggal, Naomi rupanya memutuskan untuk kembali sajalah ke Bethlehem. Di sana masih ada sanak saudara, teman-teman, dan sebagainya. Dan mereka juga mendengar bahwa di Bethlehem kondisinya sudah membaik kembali. Ya. Nah, ayat 6 mengatakan, kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku." Nah, selanjutnya dalam ayat 9 dikatakan, kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan, masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang akan kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki,
Masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya, itu minta diri. Tetapi Rut berpaut kepadanya. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsamu dan para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Nah, sampai sini dulu pembacaan kita. Saudara sekalian, kisah ini saya yakin saudara sudah betul-betul memahaminya dengan baik, bagaimana Rut itu merupakan contoh karakter yang istimewa. Rut ini seorang janda, sudah ditinggal oleh suaminya, yaitu Mahlon, anaknya Naomi. Dan dia adalah orang Moab. Tapi dia memilih untuk tinggal di Bethlehem. Memilih untuk ikut hidup bersama orang Israel. Padahal dia adalah orang Moab. Naomi sudah menasehati dia dan menyarankan supaya Rut masuk ke Moab, bukan masuk ke Israel. Tapi Rut sudah memilih dan berketetapan untuk tinggal di Israel, bahkan hidup sebagaimana orang Israel. Nah, saudara sekalian, ini sesuatu yang luar biasa. Dari sini kita bisa melihat bahwa Rut ini adalah orang yang tahu bersyukur kepada Tuhan. Dia latar belakangnya adalah orang Moab, bukan orang Israel. Tapi dia kemudian menikah dengan orang Israel, yaitu Mahlon. Ya. Sekalipun Mahlon meninggal, Rut berketetapan untuk tetap menjadi orang Israel dan tetap untuk tinggal bersama dengan ibu mertuanya, yaitu Naomi ini. Kalau orang yang tidak tahu bersyukur, maka seperti Orpa tadi, ya. Ketika Naomi asalnya memang awalnya mereka berdua itu mau ikut saja sama mertuanya. Tetapi di tengah jalan Naomi coba memberikan suatu saran, ya. Tadi yang sudah kita baca di dalam mulai ayat yang
12 tadi, ya. Dia bercerita mengenai kemustahilan-kemustahilan yang akan dihadapi oleh mereka kalau ikut ke Bethlehem bersama Naomi. Oleh karena itu Naomi mengatakan alangkah baiknya kamu semua balik saja ke Moab. Toh kamu masih muda, kamu masih bisa bersuami lagi, dan seterusnya. Ya. Nah, Orpa rupanya melihat bahwa saran Naomi ini cukup baik, dan dia kembali. Tapi Rut berbeda. Rut tetap bersikeras dan berketetapan memilih untuk tinggal bersama Naomi, yaitu pergi bersama Naomi tinggal di Bethlehem. Baik, Rut adalah orang yang tahu bersyukur. Bagaimana orang yang tahu bersyukur itu? Coba kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-14 ya. Dikatakan di situ tadi, tetapi Rut tetap berpaut kepadanya. Nah, orang yang tahu bersyukur itu adalah orang yang berpaut kepada Tuhan. Loh, ini kan Rut ini berpaut kepada Naomi, mertuanya. Ya, tapi coba kita lihat ya di dalam ayat yang ke-16. Apa kata Rut sana? Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ juga aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ juga akulah bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Nah, dan seterusnya. Ya. Memang Rut secara nyata tampak bahwa dia itu berpaut kepada mertuanya, Naomi. Tetapi sebetulnya Rut ini berpaut kepada Tuhan. Karena Naomi adalah seorang yang berpaut kepada Tuhan. Dan Rut katakan, Allahmulah Allahku. Allahmu adalah Allahku. Nah ini. Orang yang bersyukur kepada Tuhan adalah orang yang sungguh-sungguh mau berpaut kepada Tuhan. Tidak berpaut kepada yang lain-lain. Memang dalam kehidupan ini ada banyak hal yang kepadanya kita bisa berpaut. Atau mengikatkan diri, melekatkan diri. Misalnya, harta benda, bisa, atau pribadi, manusia, bisa, atau ya banyak hal yang lain di dalam dunia ini yang membuat kita bisa berpaut kepadanya. Tetapi ada satu yang kepadanya kita bisa berpaut, tetapi kadang-kadang dinomor sekiankan ataupun dilupakan, yaitu berpaut kepada Tuhan. Oleh karena itu, orang yang sungguh-sungguh berpaut kepada Tuhan, itu pasti orang yang tahu bersyukur. Kenapa begitu? Karena dia tahu ketika dia berpaut kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan jaminan sepenuhnya atas hidupnya. Karena orang yang melekat kepada Tuhan, itu adalah orang yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Tidak khawatir akan apapun. Percaya kepada Tuhan. Nah, Rut ini berpaut kepada Tuhan. Dan dia tahu persis Tuhannya Naomi itu bisa diharapkan, bisa diandalkan. Terus sebabnya Rut tadi memilih untuk
berpaut kepada Tuhan, Allahmu adalah Allahku. Nah, tahu dari mana Rut? Ya, selama dia sejak menikah, tentunya dia banyak bergaul dengan keluarga Naomi dan dia banyak mendengar pengajaran dan sebagainya. Maka Rut tahu, oh Tuhannya Naomi ini, Tuhan yang bisa diharapkan. Nah itulah sebabnya sekalipun Rut itu didesak untuk meninggalkan Naomi, pulang kembali ke Moab, Rut tidak mau. Dia tetap bersikeras karena dia mau berpaut kepada Tuhan. Nah, saudara sekalian, orang yang tahu bersyukur adalah orang yang sungguh-sungguh berpaut kepada Tuhan hidupnya, bukan kepada yang lain-lain. Sebab Rut tahu bahwa kalau sungguh-sungguh berpaut kepada Tuhan, maka ada hari depan yang penuh harapan. Dan memang terbukti, hari depannya Rut luar biasa. Tuhan pertemukan dia dengan Boas, seorang pengusaha besar pada saat itu. Dan kemudian mereka menikah dan punya anak dan punya keturunan, dan dari keturunan itu kemudian lahir raja-raja. Diawali dari Daud dan kemudian lahir Juru Selamat dunia, yaitu Yesus Kristus. Saudara sekalian, tetap bersyukur. Orang yang tahu bersyukur, hari depannya penuh harapan. Karena dia adalah orang yang sungguh-sungguh berpaut kepada Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh berpaut kepada Tuhan. Hanya kepada Tuhan. Dan bukan kepada yang lain-lain. Karena hanya Tuhan saja yang bisa kita harapkan. Tidak ada yang lain. Seperti Rut ini. Itulah sebabnya bersyukur selalu kepada Tuhan. Berbeda dengan Orpa. Dia melihat, wah ini peluang bagus ini. Saya kembali ke Moab aja deh. Nah, bagaimana dengan hari depannya? Nggak ada yang tahu. Tidak tercatat di sini. Yang pasti adalah nggak ada hari depan. Sebab yang dicatat dalam Alkitab, disaksikan oleh Alkitab adalah orang yang hidup sesuai dengan firman Allah. Dan firman Allah itu tergenapkan dalam hidupnya. Yaitu hari depan yang penuh harapan. Nah selanjutnya sekarang, yang kedua. Orang yang tahu bersyukur itu adalah orang yang tidak menomorsatukan dirinya, tapi dia menomorsatukan Tuhan. Fokusnya hanya kepada Tuhan. Tuhan lebih dulu, dirinya nomor sekian. Coba kita bandingkan dengan Orpa. Ketika Naomi mengatakan apa yang sudah kita baca tadi, kamu masih bisa bersuami dan nanti bisa punya keturunan dan suamimu bisa menaungi engkau dan engkau bisa hidup baik dan seterusnya. Maka Orpa berpikir, iya ya, aku masih muda. Aku kan kepingin hidup yang baik. Aku mencita-citakan nanti punya keturunan. Aku kan perlu perhatian. Aku. Nah, Orpa fokus yang kepada dirinya. Tapi Rut berbeda. Dia fokusnya bukan dirinya, tapi Tuhan. Orang yang tahu bersyukur adalah orang yang fokus hidupnya itu adalah Tuhan. Bukan dirinya ini.
Yang dipentingkan itu loh Tuhan, bukan dirinya. Sebetulnya sangat berisiko Rut ini. Ketika dia mengatakan, jangan desak aku, bangsamu bangsaku. Loh, apakah Rut yakin bangsanya Naomi itu merupakan sesuatu yang menjanjikan? Allahmu adalah Allahku. Apakah Rut bisa memastikan bahwa Allahnya Naomi itu betul-betul bisa diandalkan? Dan seterusnya, dan seterusnya. Orpa, dia cuma melihat dirinya sendiri saja. Dia melihat kenyataan yang ada. Oh iya ya, di Moab kan begini. Aku kan punya banyak kenalan dan seterusnya, dan seterusnya. Nah kalau di sana, wah. Nah, oleh karena itu saudara sekalian, mari saat ini kita hidup bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita hidupnya dipenuhi ucapan syukur, maka kita tidak usah khawatir. Ada hari depan yang penuh harapan. Seperti Rut ini. Rut ini sebetulnya nekat dia itu. Ketika dia mengatakan, Tuhanmu adalah Tuhanku. Tapi sudah lihat, kalau Tuhan dinomorsatukan, kita lebih mementingkan Tuhan daripada diri kita. Tuhan sangat menghargai itu. Dan Tuhan tidak tinggal diam. Rut memang harus melalui suatu proses. Tapi tidak lama. Dalam waktu yang singkat, Tuhan buat Rut meningkat sedemikian rupa menjadi seorang yang bukan saja diberkati, tapi seorang yang bisa menikmati kebahagiaan di dalam Tuhan. Dan inilah hari depan yang penuh harapan. Oleh karena itu, saudara sekalian, mari pagi hari ini kita tetap bersyukur pada Tuhan. Dengan, yaitu tadi, yang pertama, berpaut kepada Tuhan sepenuhnya. Berharap sepenuhnya kepada Dia. Dan yang kedua, tidak mementingkan diri kita. Justru kita fokusnya kepada Tuhan. Justru mementingkan Tuhan dalam segala hal. Itulah orang yang suka bersyukur. Orang yang tahu bersyukur. Dan dia pasti punya hari depan yang penuh harapan. Dalam kehidupan ini kita menghadapi banyak pergumulan yang mungkin kurang lebih seperti apa yang dihadapi oleh Rut. Baik itu pergumulan yang cukup besar atau pergumulan yang ringan-ringan saja. Tapi apapun itu, kalau kita tahu bersyukur dan kita berpaut kepada Tuhan sungguh-sungguh dan memfokuskan hidup kita hanya kepada Tuhan, maka lihat, ada hari depan yang penuh harapan. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Saat ini, sepanjang hari ini kami sehat, kami diberkati berkelimpahan, berkemenangan, dan hari depan kami penuh harapan. Sebagaimana Rut Engkau pakai untuk menjadi alat kemuliaan. Demikian juga kami Tuhan. Boleh senantiasa memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.